kamu bicara 8% itu nonsens. Udah ganti aja lah, jadi pramuka berarti. Ya. Betul. Kita ini so jago. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Logikers. Ya, ketemu lagi kita di podcast akun kita Logika Bicara. Seperti biasa, ada Bang Jimmy Siaan, ada Mas Boek, atau Mas Eko. Iya. Nah, sekarang hari ini nih kita tandem sama Bowo. Bowo nggak pakai pra loh. Iya. Bowo nggak pakai pra, Kasarnya tapi- lebih tinggian saya berarti. tapi kelakuannya sama. Gua sama. Oke. Nasib aja beda. Yoi. Logikers nih, kita hari ini nih mau omon-omon, tapi omon-omon kita adalah terkait dengan janji Presiden Prabowo yang mau kasih kejutan, ya Bang ya? Ya. Kok Ya. Prabowo mau kasih kejutan nih? Wow, Katanya mau kasih luar biasa. kejutan bulan-bulan depan. 6 bulan Wah. apa bulan-bulan depan? Nah, dia bilangnya Bulan-bulan bulan-bulan depan. depan. Nah, Oh, kita oke. nggak tahu nih kejutannya apa, tapi saya mau memframing di obrolan kita ini ada 3 hal sebenarnya. Nah, apa itu 3 hal? Semoga Pak Prabowo mendengarkan podcast kita sehingga dia bisa terpengaruh kejutannya itu sesuai dengan harapan kita. Harapan kita ya tentunya harapan masyarakat Indonesia. Yang pertama, katanya Pak Prabowo ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi jadi 8%. Percaya atau enggak, yakin atau tidak, ya kita akan obrolin di sini. Yang kedua, sebelum kita obrolin, kita ramein, kita pengen lingkungan hidup kita terjaga, ya kan? Kenapa lingkungan hidup kita terjaga? Karena kalau Indonesia lingkungan hidupnya terganggu, bahkan rusak, Indonesia nggak akan lagi seperti nyanyiannya Kus Plus. Oh, bukan lautan, hanya Iya, malam susu. yoi. Iya. Jadi Susunya kayu, expired lagi kayu sebenarnya. aja udah bisa jadi tanaman. Jangankan Susunya- besok kayu bukan jadi tanaman, jadi kayu bakar. Nah, repot kan? Lautnya di Logikers. pagar. Jadi Nah. meja disulap sama Joko Plak. Ya. Kan tukang mebel. Lautnya di pagar, singkongnya impor. Nah, semua jadi impor. Nah, yang terakhir, ini kita bungkus bahwa Indonesia ini butuh keadilan sosial yang menyeluruh, yang total. Jangan keadilan sosial hanya omon-omon. Keadilan sosial hanya sekedar jargon ya Bang ya. Iya, iya, iya. Nah, ini kita mau bahas nih, Logikers ya. Gua akan mulai untuk memulai obrolan ini adalah yang paling sederhana adalah pertumbuhan 8%, Bang. Pertumbuhan 8% emang mampu Bang Indonesia, Bang. Gimana? Makasih Mas Bidi. Kalau saya sih concern kepada keadilan sosial dulu. Oh, oke, siap. Keadilan sosial itu artinya orang butuh fairness. Oke. Kalau teoretikalnya. Ya. Jadi kalau orang merasakan adanya kesamaan, Kesamaan, betul. ada jiwa saling membagi, Ya. ya, bersaudara, ya kan, bekerja keras, itu rasa keadilan itu akan ada. Karena orang masing-masing memiliki peran Hmm. dan memiliki kewajiban Hmm. dan memiliki obligation lah, katakanlah, Tanggung jawab ya. sama duty. Ya. Duty sama obligation. Nah, Yes. itulah teoretikalnya gitu. Betul. Nah, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, Mas Widi tadi. Bagaimana caranya supaya adil? Ya orang harus bekerja. Ya. Lapangan kerja itu merupakan isu pertama 100 hari kabinet daripada Gibran dan Prabowo dan Gibran. Kabinet Merah Putih. Lapangan kerja yang pertama disebut oleh Presiden. Yang kedua, pujian kepada Sri Mulyani, Departemen Keuangan, bahwa berhasil membuat efisiensi sebesar 300 triliun. Ya, 300 triliun lebih. Efisiensi lah, semua dipotong-potong. Sama selanjutnya, Mas Widi, itu ada tambahan 100 triliun untuk makan siang. Kan siang Makan gratis. siang bergizi. Iya, dan ini akan disalurkan melalui UKM. Nah ini, kalau lapangan kerja ada, kalau UKM bisa diberi kesempatan, ya kan, pemborosan dikurangi, nah ini sesuatu yang positif. Nah sekarang saya nggak tahu apakah itu bisa
dan bisa berjalan. Karena ini yang di budgetnya ini dipotong core-nya. Iya. Satu core, kedua budget yang dipotong ini adalah budget, ya kadang kita sebut budget nggak jelas katanya. Katanya adiknya Pak Prabowo. Siluman. Iya, nggak jelas. Iya. Jadi termasuk itulah saya kira poinnya. Nah yang terakhir yang nomor 2 soal PSN. PSN ini juga memiliki anggaran tadi Mas Bowo bilang 500 triliun. 500 triliun. 36,67 36,7. dimakan oleh politician dan dimakan oleh ASN. ASN. Ya ini tadi satu ada efisiensi, yang kedua ada pemborosan lagi. Valid lagi datanya. Valid lagi Mas Eko. Jadi kalau ini pemborosan di satu pihak dan tadi ya kan efisiensi di satu pihak, di-cut anggaran ini. Nah ini mesti jelas Mas Widi. Kalau nggak jelas, kamu bicara 8% itu nonsens. Ngimpi kali ya. Gue gitu aja, Wid. Iya. Gue kalau ngelihatnya artinya efisiensinya, produktivitasnya bertambah, kemungkinan itu ada. Tapi kalau pemborosannya nggak berhasil nantinya, repot. Bang, kalau abang tadi menempatkan keadilan sosial pertama, berarti ternyata belum adil sini ya sekarang ya. Nggak ada keadilan berarti dong. Kan sebelumnya saya udah bicarakan, kita ini 20 tahun growth 5%. Bertahan di situ aja ya, nggak bisa kemana-mana. Rakyat nggak bisa merasakan apa-apa. Jadi soal growth ini adalah soal distribusi, Iya. soal keadilan. Betul. Iya, jadi kalau kamu lihat growth itu 5% dan kamu nggak dapat apa-apa, ya tidak adil. Iya. Berarti ada hal-hal yang terganjal. Katanya Kayak katanya daya beli masyarakat tinggi katanya Mulyono. Wah itu udah nggak jelas lah kalau itu. Iya. Itu udah kalau Mulyono kalau bicara itu kan antitesa dari perbuatannya. Iya nih. Jadi memang ngeri ya kalau namanya pondasi keadilan aja nggak terjadi. Apa nasib bangsa kita ke depan nih Bang ya? iya, sayang kan growth 5% 20 tahun. Iya. Itu nggak diperhatikan. Nah, kalau kita melansir dari data IMF di tahun kemarin, Iya. Indonesia itu peringkat pertama angka penganggurannya terbesar. Kedua adalah Filipina. Bahkan IMF itu mempublis datanya angka pengangguran hingga 5,1%. Artinya kalau Prabowo punya keinginan pertumbuhan ekonomi sampai 8%, ini keniscayaan, utopis atau halusinasi sih sebetulnya. Oke. Ya kuncinya di tadi produktivitas, efisiensi, lalu industri. Ini yang pemakan tenaga kerja. Iya. Ini yang bisa menerima tenaga kerja. Lalu ekspor. Ini yang bisa entah ekspor manusia kayak entah ekspor kopi kayak gini Mas. Ekspor pokoknya ekspor lah. Iya. Sehingga itu bisa membuat kamu tadi itu. Iya. Kebutuhan itu bertambah, permintaan itu bertambah. Ekonominya sederhana aja. Iya. Di mana ada permintaan, di situ Supply, penawaran. demand. Itu aja rumusnya, nggak usah Supply and pusing-pusing kamu. Iya. Ini kan technical. Iya. Nah, bagaimana teknik itu dibuat? Oke. Memang kalau bicara gampang, tapi untuk mempraktekkan itu, industri itu nggak gampang. Implementasinya. Iya, karena industri itu kan tergantung pasar, ya kan, daya beli, ya kan, Iya. dan kemudian harga mesti murah. Orang nggak mau beli barang mahal, Iya. karena pendapatannya terbatas. Iya. Betul. Dan kamu mesti ingat lagi, kita 5 bulan itu bukan deflasi. Deflasi itu, aduh, itu hanya si Jepang itu siapa namanya yang bisa memecahkan masalah deflasi 5 bulan itu. Yang meninggal ditembak itu Perdana Menteri Jepang, Abe. Si Abe doang, almarhum. Abe. Iya, Perdana Menteri Abe. itu yang bisa meredam deflasi. Nah kita ekonominya cuek aja. Oke.
Jadi Jadi Bang, kalau kita tadi menyinggung soal statementnya Pak Prabowo ke pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%, lalu kita merujuk ke histori di China gitu ya, era Perdana Menteri Suranji tahun 98 hingga 2003, pertumbuhan ekonomi itu bisa melesat pesat hingga 8%. Kuncinya satu, penegakan hukum kuncinya. Jadi bahkan bestinya Suranji bernama Cheng Kaji, petinggi dari Partai Komunis Cina, itu nggak ditolerir sama Suranji gitu. You korupsi, you harus dieksekusi gitu. Nah, kedua ya kan, di Cina itu koruptor tidak hanya dilakukan eksekusi aja, tapi asetnya dirampas untuk negara. Indonesia di eranya Mulyono pernah ada isu yang cukup menyeruak gitu ya, yang pernah menyeruak gitu, yakni undang-undang perampasan aset. Sekarang tuh rimbanya nggak jelas sekarang gitu. Nah, kalau Ini prioritas kok, Mas. iya, pertanyaannya apakah Prabowo bisa memiliki nyali sebesar Suranji gitu, menegakkan hukum secara tegas, melakukan eksekusi terhadap para koruptor dan mengimplementasikan undang-undang perampasan aset. Benar. Nggak mungkin. Ya, Karena kan Prabowo kemarin menyatakan, saya tahu banyak yang ingin koruptor dihukum mati, tapi kita ternyata ya kita jangan seperti itulah. Yang penting penegakan hukum dilaksanakan. Ya kan seperti itu kemarin. iya, Ingat nggak Prabowo ngomong gitu? Terus kedua, Prabowo kembalikan dulu harta ini harus gampang. Ini maafkan, ini berbeda sekali sama semua kampanye, rangkaian kampanye selama Prabowo belum jadi presiden. Begitu saya jadi presiden, nah kan seperti itu Prabowo. Antitesanya ya. Gebrak-gebrak apa segala macam. Ternyata begitu udah jadi, omon-omon. Omon-omon, antitesa dari Nah, ini statementnya kita dia. mau pakai logika lagi ya. Logika, kalau kita pakai logika jelas poin pertumbuhan 8% nonsen. Bisa, tapi harus ada gebrakan, benar-benar gebrakan yang berani. Gitu ya, Bang ya? Tapi kalau mau ditanya gebrakan apa yang paling penting selain hukum dan politik, investasi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke tadi, ke presiden kita. Udah berapa itu investasinya? Bisa nggak 50 billion? Kalau nggak bisa, Wo. Iya. Nggak bisa pertumbuhan Hukum ekonomi. jalan, Betul. oke itu bagus. Ya. Politik jalan, ya baik. Ya kan, tapi investasi kan itu untuk tenaga kerja, lapangan Betul. kerja. Iya. Kan isu awal setelah 100 hari adalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Kira-kira gitulah. Nah, problemnya siapa yang mau berinvestasi ke sini kalau hukum masih seperti ini, penegakannya Iya, tidak ada. Iya, Carut masih marut. nggak jelas. Elon Musk nggak jadi, Ya, terus Bang. Apple nggak jadi. Iya. Begitu banyak Apple investasi nanti luar, jadi Apple. Hah? cuma Jadi. 1,6 triliun. Kesembek. ya? Sementara Apple. investasinya ke Vietnam Tarifan lokal ya kan. 126 triliun atau 100 triliun lebih. Nah, kembali lagi nih. Kalau misalnya kita tetap semangat, Bang. Abang udah berapi-api ya kan. Artinya bahwa sebenarnya ada kesempatan, ya Bang ya. Kok ada kesempatan? Ada. Sebenarnya kesempatan kalau memang mau gebrakan 8%, berarti Prabowo PR-nya banyak nih. Iya. Presiden PR banyak. Dan PR itu lagi-lagi kalau kita mau omon-omon, ya percuma. Kok lu sebagai pemerhati sosial budaya kok. Tadi oke, Mas, ternyata problematika bangsa kita secara sosial kemasyarakatan pengaruhnya luar biasa. Tadi lu bilang bunuh diri. Tiba-tiba jadi jatuh miskin, depresi dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam sejarah budaya kita ini situasi begini pernah terjadi nggak sih kok? Dan apakah nantinya akan bergejolak gitu loh? Sepertinya kalau dalam situasi seperti sekarang ini nggak pernah terjadi. Waktu itu kan era Belanda kita kelaparan, kemiskinan, kekurangan pakaian, sampai Belanda ngasih bantuan pakaian ke rakyat. Waktu Soekarno baru merdeka juga ternyata Soekarno tuh nggak sukses dalam ekonomi. Oke. Karena rakyat kan dulu ngantri bulgur juga. Ngantri bulgur, ngantri minyak tanah, ngantri bahan makanan, terus Enggak petani nih, petani Jawa gimana tadi?
Nah, kemudian ke era Soeharto kan ngadakan pembinaan ke petani. Ya. Swasembada pangan gitu ya. Sempat swasembada pangan tahun 1985 ya kalau nggak salah. 83. Terus kemudian begitu reformasi peran state kan agak berkurang nih. Kita lebih terbius dengan kebebasan bicara. Nah, ternyata pembinaan terhadap petani mulai jomplang ini di era reformasi. Makanya waktu itu sempat dirintis lagi sama SBY dan Sukala bantuan sapi. Yang Inpres. Inpres ya. Yang Pak Harto Inpres. Tapi begitu bantuan sapi banyak berhasil dilakukan di Sulawesi, Jawa, Sumatera atau di daerah transmigran. Tapi kemudian menteri dari PKS ya, Silvi itu masuk KPK ya. PKS. Nah, kita lupa bahwa semenjak masuk KPK itu harga daging nggak pernah kembali lagi ke era murah. Daging kan malah makin naik dari sekilo 75 jadi 85, 90, 125, 120. Nah, kemudian di era Jokowi program-program yang dibilang Bang JS memberdayakan petani apa segala macam malah dipakai untuk politik. Nah, dana desa, terus tawaran bahwa pemerintahan kelurah bisa diperpanjang menjadi 8 tahun, segala macam itu kan sebenarnya kartu tani untuk rekayasa politik. Iya. Nanti dari desa ini udah merumuskan bahwa ini bisa dimanfaatkan buat politik lah. Jadi komoditas politik ya. Komoditas politik. Iya. Nah, sekarang ke era Prabowo, ada nggak nih perhatian buat petani? Kalau dulu zaman Pak Harto ada transmigrasi Bang ya? Ada. Justru malah area pertanian tuh makin lama makin banyak. Makin banyak. Karena memindahkan orang justru untuk mengelola lahan. Iya. Jadi pertanian. Dan dimiliki lagi. 2,5 hektar para transmigran. Kalau di Pulau Seram itu, kalau nggak salah sempat 5 hektar. Itu para petani Jawa bisa buka lahan. Ketika udah siap, tanah boleh dijual. Dia boleh daftar lagi. Iya. Karena kebijakan lokalnya, daripada nggak dikembangkan nih tanah nih. Akhirnya begitu. Nah, ini nggak tahu nih nanti food estate atau pertanian mau dikembangkan untuk jadi ke petani apa ke korporasi. Ya itu benar. Tadi Mas Eko udah bilang bahwa kaum tani, nelayan ini sama buruh ini terlalu banyak tangan-tangan politik. Iya. Istilah cawe-cawe itu ke mereka semua ini. Iya, termasuk mereka ya. Dengan memakai APBN betul Bang. sebagai alat untuk menyuap. Betul. Kasarnya begitu. Iya. Jadi lebih bagus kalau menurut saya pemerintahan Prabowo ini melihat itu real. Soal transmigrasi itu apa kasusnya sebenarnya? Iya. Membawa kemiskinan atau membawa kemakmuran? Kan kira-kira gitu konsepnya. Kedua, nelayan. Perlu nggak motorisasi? Perlu nggak kehidupan yang layak bagi mereka? Jadi lebih bagus kalau menurut saya, Wid, itu diperhatikan petani soal Inpres zaman Pak Harto. Itu nggak ada yang negatif, tapi jangan dipolitikan seperti Mulyono. Kalau di semua hal dipolitikan, ini rusak. Ini kan benang kusut. Petani ini jadi komoditi kayak Mas Bowo bilang. Nelayan jadi komoditi. Buruh jadi komoditi politik. Ini menurut saya yang membuat kemiskinan itu nggak bisa hilang. Lapangan kerja itu nggak bisa tambah. Kalau menurut saya dari sisi politiknya aja dulu, ekonomi politiknya ini udah nggak ada. Apalagi kalau kamu kaitkan dengan tadi, dengan keadilan sebagai fairness. Ini tidak adil. Terus menyinggung soal nelayan kan ya. Ini kalau kita melihat nelayan ini nasibnya ibarat sudah jatuh ke timpa tangga. Gitu. Kita ambil contoh kasus ya, kayak mengenai pagar laut. Gitu. Itu kan pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. pagar laut itu kan membuat hidupnya nelayan semakin tidak jelas ya kan. Terus nelayan dikandangin. Ya, nelayan dikandangin. Karena dibikin dikurung ya. Dikurung di situ. 30 km loh. 30 km. Nah, nanti kalau reklamasi itu kemudian jadi,
nelayan cari ikannya akan menjorok lagi ke udah solar terbuang, ikan juga belum tentu dapet. Nah, itu kan satu ironi gitu. Kerusakan lingkungan juga. Kerusakan lingkungan gitu. Nah, ada apa terumbu karang, terumbu ya. Ya, Terumbu karang yang rusak akibat reklamasi. Dalam. Nah, ini Bang JS, saya teringat betul waktu almarhum Bang Rijal masih menjabat sebagai Menko Maritim gitu. Itu ada polemik di pantai utara Jakarta reklamasi. Nah, kita bikin kajian tuh waktu itu. Kenapa Bang Rijal itu menginginkan moratorium di Pulau G gitu. Karena Pulau G itu sumber mata pencariannya para nelayan gitu. Kalau reklamasi itu dilakukan gitu, habis ya. Nasib nelayan semakin tidak pasti, semakin tidak jelas. Kedua, di situ ada pipa gas. Tidak jauh dari situ ada turbin pendinginnya PLN gitu. Apabila terjadi kerusakan, itu akan terjadi bencana besar gitu. Nah, itu yang dipikirkan oleh Bang Rijal, tapi lagi-lagi kan Bang Rijal harus tereliminasi dari kabinetnya Jokowi. Karena mengkritik soal reklamasi itu Bang di pantai utara Jakarta. Waktu itu yang ternyata itu proyeknya Aguan gitu. Ini lagi-lagi sekarang penyebab masalah di PIK 2 juga Aguan lagi nih gitu. Semakin tak berdaya kita. Reklamasi di pantai Jakarta gubernurnya siapa? Gubernurnya Anies. Jokowi. Jokowi. Wah, Presiden, udah Presiden Jokowi. Jadi ini Berarti udah Ahok ya? ini udah persahabatan lama. Persahabatan lama. Ahok Bang J. Udah sahabat lama nih. Sahabat karib nih. Oh, iya. Ya Tapi kan? saya cukup emes loh kemarin itu Mbak Titi ya. Cukup lantang dia bicara soal ayo kita lawan oligarki. Nah, ini peringatan keras juga buat Pak Prabowo ya kan. Kalau memang punya semangat nasionalisme, dia memang seorang prajurit ya kan. Jangan omong-omong. Cocok nih sama kita ngomongin ya. Iya. Jangan Berani, omong-omong. benar, berhasil. Berhasil. Tapi kemarin gue kasih masukan buat Titik. Iya. Sembilan naga kan yang nyiptain Cendana juga, Tik. Nah, Iya. Tapi kemarin, tapi mendingan ya sebenarnya. Iya, kalau di apa-apa. zaman Soeharto, mereka kan nurut sama pemerintahan ya. Iya, betul. Nah, sekarang terbalik. Betul. Justru pemerintah yang nurut sama oligarki. Itu. Nah, ini herannya saya nih, mohon maaf ya. Prabowo militer, pasukan khusus, bintang 4. Wah. Kalau masih kalah sama oligarki, wassalam. Wassalam. Kita menaruh ekspektasi besar loh terhadap Iya. Prabowo ya kan. Yang backgroundnya seorang Komandan pasukan khusus. Waduh. Kalau Pak Prabowo nggak bisa menindak oligarki yang rakus ini, ya kan? Udah ganti aja lah, jadi pramuka berarti. saya ini berharap besar sama Prabowo. Emang semua masyarakat rakyat Indonesia sedang berharap sama Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Minimal kan ini udah rame nih pagar laut. Iya. Lurahnya aja nggak tahu hilang setingkat lurah kan. Nah, Nggak, yang penting sekarang gini, artinya kan ini konsep kita tadi soal pertemuan gitu. Iya. Terus soal lingkungan hidup. Yes. Ketiga soal keadilan sosial. Nah, 3 hal ini kalau nggak di breakdown, kalau nggak di katakanlah ada semacam apa ya, breakthrough itu apa namanya itu? Iya, terobosan. Itu berat loh situasi kita. Ini situasi ini boleh dibilang ya katakanlah saling kunci, gridlock. iya betul. Ini keadaan ini di ekonomi saling kunci, di hukum saling kunci, di politik saling kunci. Politik Sandra ya. Iya. Nah, sehingga tadi sahabat-sahabat Mas Poho, Mas Widi, sahabat-sahabat lama ini nggak bisa dilupakan. Iya. Nah, selanjutnya ya, kalau menurut saya yang mesti tadi perhatian kepada petani, nelayan, lalu buruh itu diperhatikan sungguh-sungguh. Yes. Sehingga
mereka bisa benar-benar mendapatkan satu pendapatan yang layak. Karena ini kan ngeri kayak petani nih. Yang mahal pupuknya. Selesaikannya soal pupuk. Iya. Jika soal pupuk diselesaikan, maka petani itu akan hidup. Ini yang satu. Kita nggak usah terlalu teoritis bicara. Iya, benar. Soal pupuk aja dulu dibereskan. Iya. Iya kan? Terus yang kedua, harusnya Pak Prabowo nih paham betul ya, Kan karena backgroundnya dia ketua umum HKTI. HKTI. oh dia hafal itu. Harusnya ya. Kita paham. menunggu nih action langkah yang strategis. Iya. Pupuk aja, itu langkah strategis. Iya. Artinya dia udah bikin ke UKM bunga apa yang utang-utang itu diputihkan. Nah, itu udah bagus. Petani ya. Iya. Nah, itu juga mesti ditolong. Jadi kalau soal pupuk ini nggak bisa dibereskan, kalau menurut saya, ya udah. Iya. Petani ini akan semakin sengsara hidupnya. Iya. Petani jangan jadi komoditas politik di setiap pesta politik 5 tahunan ya. Terus kedua, soal tanah. Heeh. Soal tanah ini, Mas Widi, ini nggak bisa begini caranya mengelola tanah. Petani itu dimakan oleh tengkulak. Iya, betul. Mereka tidak owner, bukan ownernya nih si petani nih. Penggarap. Nah ini selesaikanlah. Menteri Pertanian ada yang galak itu. Ya kan? Amran Iya. Sulaiman. Ada lagi menteri apa lagi itu? Silakanlah, perbaikilah itu nasib petani itu. Nah, Itu kan Iya. pupuk dan tanah aja diperbaiki, udah mengundang kemakmuran. betul. Kalau tidak diperbaiki soal pupuk, ya mengundang kemiskinan. Iya. Betul. Benar. Tapi program-program itu harus jawasi hukum juga, Bang. Jangan kayak kemarin saya lihat harusnya petani dapat bantuan per 1 hektar 8 juta. Jadi turun ke petani 1,8. Oh, jadi Nah, sama juga ya, sama Bro. juga. Jadi memang programnya ada, ada Bagus dong. Pengawasannya lemah. pengawasannya. tikusnya. Tikusnya banyak. Pemda, Pemkap, kementerian di daerah. Tikus got tuh. Nah, ini jadi dalam sosial budaya kan gini ya. Kalau kita lihat tadi Widi bertanya kondisi masyarakat seperti ini ada nggak sebelumnya? Kan nggak ada, Wid. Ini kan udah kita generasi TikTok, generasi Gen Z, generasi goyang setboard, apa segala macam. Masyarakat generasi muda ngelihat profil elit ini kayak gini semua. Cuek semua. elit. Karakternya ya. Semuanya Berubah. berbicara proyek mercusuar tanpa bukti. Wid. Situasi saat ini memang sangat memprihatinkan, ya Bang ya. Keadilan nggak ada, nggak fairness. Yang kaya makin kaya, Ya. yang rusak makin Rusak. ya kan. Makin nyungsep nih. Makin nyungsep, Ya kan? makin Kemudian banyak proyek-proyek yang ternyata proyeknya bagus, sunatannya, tikus-tikusnya banyak. Jadi percuma. Jadi hanya sekedar sampulnya aja cakep ya. Iya. Isinya rusak. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah kalau kita kan basicnya aktivis ya. Iya. Kalau dulu kita teriak revolusi bener ya. Nah, yang kita ngeri adalah kalau ini situasinya nggak ketolong lagi. Ngerinya malah terjadi revolusi, justru revolusinya dari nelayan, tani, buruh yang nggak nasibnya. Buruh kan banyak dipecatin. Iya, lay Sekarang, off ya. di lay off. Banyak yang tutup pabrik-pabrik. Nelayan sekarang kasus PSN, iya kalau PSN hanya di PIK. Kalau terjadi di Bekasi, terjadi di Surabaya, Jawa Timur, semua kejadian. Madura. Kan Kayak bisa repot. Terus kemarin, kemudian petani tadi nggak ada lahan, cuma bisa nggarap berapa 100 meter. 100 meter. Iya. Habis 100 meter garap nyetor. Padahal dia beli pupuk mahal. Nyetornya berapa, beli pupuknya mahal. Yang ada dia cuma dapat uang atau dapat hasil buat dia makan sendiri. Rata-rata yang terjadi gitu ya Bang ya. Iya. Petani panen nggak bisa dijual tapi buat konsumsi sendiri. Nah ini ironis dan aduh ngeri kalau revolusi aja nih kok. Iya. Tapi kemarin Prabowo sempat ada program mau beli hasil petani per kilogram beras 6.500. Iya kan? Nah, Gabah itu ya masih ya. oh gabah ya? Gabah. Nah, sekarang kita lihat tapi ini belum menyentuh seperti tanahnya petani, tanahnya pekebun, apalagi angkatan mudanya juga jadi pekerja pabrik, dipecat, tidak ada regenerasi petani juga. Nelayan sebenarnya yang serba bingung ini. Nelayan kan taruhannya nyawa ya.
langsung di laut segala macam kayak Pak Kolit kemarin kan makan gimana coba BBM naik terus dihalangi mau cari itu ekosistem rusak. Nah di Jawa ini keresahan ini sebenarnya udah kebaca di tingkat realitas fakta itu sudah terbaca. Makanya banyak yang terbelenggu judi, banyak yang terbelenggu kriminalitas. Kayak kemarin anak nggak dibeliin skincare sama ibunya, ngancem mau nusuk ibunya. Iya. Terus bapaknya nggak beliin motor, bapaknya dipenggal. Waduh. Nah, jadi kalau kita melihat kejahatan sekarang nih nggak seperti kejahatan era tahun 80-an. Kalau dulu kan Ari Hanggara ya, yang nah dulu kan udah Hanggara anak tiri. Anak tiri di disiksa hukum, sama itu udah ibu tiri. Sekarang kejahatannya semakin mengerikan, Bang. Jadi kalau dalam ini sebenarnya udah goro-goro ini sebenarnya. Ini kualitas atau kuantitas? Secara kualitas dan kuantitas. Dua-duanya. Makin naik, Bang. Kuantitas tinggi. Ya, ini kalau dalam bahasa Jawa ya goro-goro. 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 Ini kan elit cari sandra. Ya. Ekonomi buruk, masyarakatnya juga sakit. Kaum agamanya, ormas agama juga sakit. Jadi ramalan Joyoboyo bener nih soal Notonegoro ya kan. Nah, Abel Soekarno, Soeharto dan Onogoro-goro cuma sekarang. kan gitu ya. Bang Jayes kan nggak mau ke Joyoboyo, maunya Ronggo Warsito. Ronggowarji. Nah, sekarang kita arahin ke Ronggo Iya, Warsito, iya, iya, menimbulkan sifat patriotisme, Iya. kesadaran apa Betul. enggak. Nah, tinggal dua nih pilihannya, Bang. Karena ada tanam paksa. Iya, tinggal di Jawa. dua. Kultur steso. Tinggal dua nih. Iya. Kita mau berat ke Bandul Joyoboyo atau Ronggo Warsito. Nah, tinggal Nah. itu aja. Kan seperti yang Bang JS tanya itu. Maunya kita berat ke Ronggo Warsito. Tapi ini Benar. goro-goro bener kok. Nih, udah mulai goro-goro nih. Karena baru kelihatan ternyata kemarin kita terlena ya Bang ya. Iya. Kan kemarin sebenarnya kita terlena dengan reformasi, cita-cita reformasi kita sebenarnya. Pemimpin sipil, orang biasa. Jadi gini ya, Mamanya kita lihat dulu nih ya, Mas Widi. Satu secara makro, memang ini butuh investasi besar Oke. di kita ini sekarang, the present situation, kita butuh segera masuknya investor. Iya, iya. Karena itu tadi hukum sama politik itu segera mesti diperdayakan secara Iya. baik. Orang nggak mau. Tadi kan kamu bilang Apple aja, oh nggak ke sini. Oh, iya. Si Elon Kalau Mas nggak mau. nggak mau. Iya, iya. Nah inilah, bangunlah kesadaran tentang situasi apa kita berkacalah kita kepada Iya. keadaan kita. Itu satu, berkaca, Bin. Terus yang kedua soal mikro. Dari mikro kita udah dengar dari Mas Eko, dari Mas Bowo, bahwa di lapangan itu sangat menyedihkan. Perhatian kita harus segera, katakanlah ini sudah keadaan goro-goro kan, keadaan Genting. darurat, genting. Jadi harus segera penanganan kepada petani, kepada buruh, kepada nelayan. Katanya pondasinya Iya, pertumbuhan ekonomi di situ ya Bang. di situ. Karena kalau itu baik, bayangkanlah Mas Widi, di Amerika aja pemerintahnya itu sangat memperhatikan petani. Itu udah negara besar. Iya. Betul. Iya, Negara maju ya padahal. negara maju itu udah sangat memperhatikan petani. Betul. Kita ini so jago, Iya benar. Dan ya kan? iya, Bang Tempe Jaya. kita itu dari Amerika, tahu kita itu dari Amerika. Iya. Kenapa? Kedelainya ya. Iya, karena petani itu benar-benar diberikan satu apa katakanlah perhatian khusus petaninya. Jadi petani itu jangan disamakan sama petani kita di sini. Iya. Harga produk lokal malah lebih mahal dibanding dari luar Ya ya Bang. karena itu pupuknya mahal kan. tapi Ongkos kita- produksinya tinggi Oh. berarti. Tapi kita nggak bisa berpatokan seperti itu, Wit. Oke, misalkan kualitas besaran misalkan kedelai atau besaran buahnya lebih bagus, bentuk fisiknya lebih bagus. Tapi kan ini pakai pupuk dan rekayasa genetik. Sedangkan hasil pertanian lokal kan organik. Enggak, problemnya bukan itu kok. Lebih baik itunya maksudnya. Problemnya kenapa sekarang ya petani itu mengeluh kenapa mereka justru kalah bersaing harga dengan produk luar. Produk luar malah murah harganya. Bukan jadi gini Mas Widi, memang kalau kita bicara keadilan, Iya. jadi
sumber-sumber energi. Itu dasarnya. Mesti murah. Kedua, sumber sandang dan pangan. Mesti murah. Ya. Baru nanti ketiga papan. Ini kayak gini, bangun rumah. Ya nggak bakal kebangun lah. Iya. Tanahnya dari mana? Betul. Mau bangun 3 juta itu. Itu hanya Iya. omong-omong. 3 juta rumah. Apa? Itu Rumah Oh, apa? Wih, Program Marwarar itu Sirait. omong-omong. katanya dari kalau hasil Katanya bilang, legasinya mereka Menteri PUPR yang lama, Basuki. Kan? Ya, Hasil bilang Qatar yang mau investasi katanya. Itu PU kita kalau di data hanya bisa membangun 5 tahun itu 80.000 rumah. Iya. Kan Itu real. sudah terbangun, kemudian diklaim 80.000 oleh rumah. Menteri Itu yang- Perumahan itu yang- sekarang. Gitu, Itu yang pemerintah. Yang swasta mungkin lebih banyak. Tetapi dengan angka 3 juta, ya kayak tadi kamu masuk ke soal mercusuar. Iya, benar. Iya. Mercusuar itu cukup menurut saya. Makan siang aja cukup. Nggak perlu yang lain-lain makan siang. Oh, program makan siang dianggap Udah. program mercusuar. Iya, itu aja dulu satu beresin. Betul nggak? Ya. Sri Mulyani beresin tambah 100 miliar. Udah benar. Itu aja satu. Nggak usah nih rumah 3 juta. Kalau Nggak usah. kalau saya malah nggak setuju makan siang gratis, Bang. Dalam artian harus direformasi bentuknya juga, maksudnya dirubah sedikit ya kok. Jadi kan gini, memang kita paham dalam keadaan sulit sekarang nih masyarakat kelas bawah itu banyak yang kesulitan panganan. Ada yang bapaknya cerai, ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang bapaknya meninggal, ada yang sakit kanker. Ini saya lihat di media sosial nih. Ini elit apa nggak ngelihat nih ada yang rakyat tertimpa macam-macam nih, oke ya. Itu tepat. Tapi kerjasama aja sama Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan. Jadi sekolah murid yang miskin di sekolah tersebut ada berapa, misalkan 5%, 20%, 30%, 40%, itu yang Oh, disubsidi. tepat sasaran ya. Jangan nyubsidi siswa kaya, anak Iya, kaya. Sekolah-sekolah swasta. Makan siang gratis tuh bagi kaum miskin sangat berguna, tapi kalau bagi orang kaya hanya berakhir di WC. Iya. Berakhir di WC doang. Dan ngerinya Berapa malah- ratus triliun ini berakhir di WC. Ini yang ngeri adalah kalau orang kaya dapat program itu dicela bang makanannya bang, kayak kemarin kasus kemarin yang nih ayamnya nggak enak katanya. Dan Iya. sama kayak makan siang yang lemah saja kan udah terdata di Badan Pusat Statistik. Yang miskin di daerah ini berapa, di daerah ini berapa, coba. Enggak, ini nggak Tepat sampai. sasaran. Kok ini kita udah baik lah. 100 triliun plus 71 ya. Iya. Jadi 171 atau 271 nih? 171. Ya, 271 itu dong korupsi timah. Sekarang ngeri ya, bukan korupsi, bukan Iya. triliunan, ya, ratusan triliun. Iya, memang kalau menurut saya ini apa ya? Kita coba tenang dulu, Iya. jangan terlalu ngejelimet melihat soal itu. Iya. Mana poin strategis itu yang kita utamakan. Jadi jangan yang cawe-cawe nih. Kalau cawe-cawe ini kita tambah ribet. Jadi selalu cari way out, Ya, move jalan on, keluar. jalan keluar. Jangan kasusnya di cawe-cawe gitu kayak kita seorang pintar aja. Iya. Karena untuk memimpin negara sebesar ini nggak gampang. Betul. 270 juta. Berapa presiden kita? Presiden ke-8. Untuk korupsi aja nggak bisa hilang. Iya. Betul. 8. Ini presiden ke-8. SBY aja 5 itu menterinya. Berani Jokowi 7. Berani ngomong. Iya. Anti korupsi. Minta bukti. Itu aja buktinya anak buahnya 7 Ya, menteri. betul. Pasti presidennya kebagian. Mana ada pencuri nggak bagi sama bos? Betul. Betul nggak? Nyetor. Nyetor. Betul. Jadi makanya hal-hal yang strategis, umpamanya kayak soal korupsi, pemberdayaan soal hukum, politik, itu aja diperbaiki dulu. Oke. Nelayan ke bawah, ya kan, buruh ke bawah, itu diperbaiki dulu lah segera. Kalau Ya, nggak ya. bisa apa-apa. Itu hal-hal yang basic, Ya, fundamental ya. fundamental, Mas Widi. Kalau nggak bakal bisa. Oke. Kalau saya sih gitu ya, jangan mercusuar. Bangun 3 juta rumah, ya. Iya. 3 juta bagus untuk lapangan kerja. Lihat positifnya dulu ya. Ya. Oke lah. Qatar mau bangun, oke lah. Tapi jangan jadi mercusuar. Maksud saya yang mercusuar itu pendidikan, Iya.
Itu satu, Betul. lapangan kerja, 2. Kesehatan. Kesehatan. Tadi kalau memang benar mau bangun 3 juta, segeralah Ya. lapangan kerja. Tapi tanahnya dari mana? Heeh. Itu kan Betul, susah. Betul. Nah itulah makanya saya bilang. Halusinasi ini ya. Iya. Jadi apapun yang Halusinasi. masalah kita adalah memang betul-betul benang kusut. Iya. Ini kalau disebut Republik Benang Kusut cocok. Ih, Karena semuanya banyak matahari. Iya. Kita nggak satu mataharinya. Iya, Ada 5. Tadi udah gue bilang sama Mas Willy. Ada banyak. Iya. Ada bekas presiden, ya kan? Iya. Masih Mas jadi cawe-cawe, matahari, ya kan? Betul, Win. Iya. Ada udah ya katakanlah oligarki juga jadi matahari, partai juga jadi matahari. Iya. Jadi negeri ini terlalu banyak matahari. Dan kamu kalau tahu Jawa, itu matahari sama Jawa itu adalah dewa. Iya. Iya. Bener. Semakin banyak matahari ya, Iya. kan semakin terang benderang. Iya. Jadi Rakyat jadi gosong. Matahari banyak. Banyak. Aduh, Malah emosi. Malah emosi. Bakaran. Bakaran. Bakaran kita. Inferno. Inferno. Yoi. Bener Inferno. Aduh. Tapi gue cuma nitip aja nih. Ini elit. Nitip apa? Nitip uang nih. Nitip ini nasib guru honorer. Udah berapa puluh tahun Iya. reformasi. Ini fakta real ini. Iya. Belum kasihan banget guru honorer. Sementara pejabat berpesta Jangan ngeliat pora. gitu. Kamu jangan gitu melihat soal. Cari way out-nya cukup. Jangan bilang itu berpesta pora, itu nggak ada hubungannya. Yang mesti kamu cari adalah way out daripada Problem. bagaimana problem. Way out daripada problem. Nah, Karena kalau orang kaya itu bagus dong. Iya dong. Kamu iya. kalau kaya bagus, kamu kaya. Yang susah kalau kamu miskin nih, Win. Iya. Itu yang persoalan. Iya kan? Betul. Bagaimana kita memecahkan kemiskinan? Tadi lapangan kerja. Ya. Bagaimana kita memecahkan masalah tadi petani di Jawa yang susah. Iya kan? Iya. Kalau ininya bagus loh. Presiden kita nih baik. Artinya dia mau lihat energi aman. Soal lingkungan ya. Dia mau lihat air. Soal air tuh masalah. Soal lingkungan. Iya. Soal hutan, Win. Kita ada deforestasi itu 25.000 hektar. Wih. Mungkin Gila. 250 atau 25.000 ya, saya lupa. 250.000. Iya. Wah, kehancuran hutan terjadi. Ya kan? Belum lagi lingkungan hidup yang lain yang dimakan oleh pertambangan. Itu kan mesti diperbaiki. ya. Mesti perbaikan kembali itu. Apa istilahnya itu? Perbaikan kembali. Jadi Recovery. Iya, recovery. Recovery. Iya. sama kayak yang bekas tambangnya tuh. Iya. Yang di recovery sama Pak Dudi. Iya, betul. Nah, jadi bekas tambang mau di recovery buat lahan singkong apa lahan. Iya. Seperti itu Jago. program-program seperti itu bagus. Jadi banyak, Win. Tugas-tugas Menanti. Ya. menanti itu aduh, makanya saya bilang Oke. kita butuh leadership. Nah, ini Kembali ke situ. hook Mas Willy. closing cakep nih. Butuh leadership. Terus Bang, Iya. leadership yang memang Yang sekarang memang mampu melihat ke depan. Tuh. Makanya saya selalu bilang, ke depan itu hanya kaum intelektual yang bisa melihat ke depan. Nah, saya mau kembali ke sejarah kita, Mas Widi. Kita ini dari tahun 1908 memiliki orang-orang yang cerdas, Ya. memiliki penglihatan ke depan. Visioner ya. Iya, visioner untuk 1945. Heeh. Kemerdekaan itu bukan dari tahun 45. Iya. Kemerdekaan itu dimulai 1908. Sumpah Pemuda ya? Iya. Iya, betul. Terus melompat 20 tahun ke Sumpah Pemuda Betul. tahun 28. Baru melompat ke tahun 45. Dan semua ini orang adalah sarjana kebanyakan. Ada master, ada doktorandus, ada insinyur. Iya, itu kalau ahli hukum kan disebut apa magister itu kayak apa Iya. tuh? Iya. Apa tuh ahli hukum. Jadi memang mereka ini berjuang tanpa pamrih dan mampu melihat ke depan. Itu yang diperlukan sekarang. Jadi kamu ngomong 2045.
Tapi orangnya yang model begini, leadership-nya, Oh, 2045 tuh yang Indonesia emas berarti. iya, nggak mampu. Indonesia cemas ini. Itu cerita nggak mampu, Indonesia cemas. nggak mampu kalau tidak melibatkan sekali lagi kaum intelektual. Iya. Karena itulah kepandaian mereka lah kita bisa merdeka. Betul. Nah, setelah tahun 45, tahun 50 baru ada fisik. Gerakan fisik itu ya TNI lah. Iya. Itu setelah 45. Tapi sebelumnya itu kaum intelektual. Iya. Itu kamu mesti ingat, itu nggak sembarangan loh. Baru kayak kita masuk 19, ada pejuang-pejuang mahasiswa, gerakan mahasiswa 1966, ya kan 1974, 78, 98. Nah, inilah makanya saya bilang bahwa kecerdasan itu penting. Sama kayak tadi di pertanian itu. Harus bukan teknologi media, harus teknologi yang high, yang modern, high tech. Ditempatkan di pedesaan. Kalau saya itu. Terus yang kedua, generasi muda mesti jadi petani kayak di Amerika. Yes, betul. Baru kita disebut negara yang makmur. Betul. Kalau petani kayak kakek saya kan petani nih. Yang disuruh gitu ya nggak bisa lah, dia nggak ngerti. Iya. Dia buta huruf paling. Jangan ini ya, jangan malu dan gengsi jadi Jangan petani. malu, Ya. jadi petani. Daripada ngemis-ngemis kerjaan ngantri sampai ribuan orang itu. Iya, Kan yang kasihan. di job fair ya. Job fair. Berkali-kali dari di mana-mana, masya Allah. Bahkan ada yang ditipu kan, Iya. mau kerja harus bayar dulu. Bukan, mereka ini feodal semua. Benar. Ini mau jadi nggak, mereka ini apa itu pegawai-pegawai itu? Iya. Saya nggak ngerti itu. Jadi kita ya menjadikanlah. Kalau bayangkan kalau generasi muda menjadi petani modern, wah, udah sama kayak di Thailand, udah sama kayak di Vietnam. Petani kopi. Jepang. Petani kopi nih, Iya. satu. Kamu bikinlah yang modern, high tech. Dan di Jepang itu, Bang, partai berkuasa sepanjang Jepang berdiri itu selalu LDP, Liberal Democratic Party. Program utamanya adalah pemberdayaan petani. Iya. Itu aja sebetulnya, lebih konkret gitu. Dan Nah, dia nggak hanya omon-omon, memang implementasinya sesuai dengan janji kampanyenya partai LDP gitu kan. Subsidi pupuk, subsidi bibit, penyediaan lahan, sampai marketnya itu ya diatur oleh negara gitu. Sehingga tidak ada lagi kecemasan bagi para petani. Lantas masyarakat Jepang banyak memilih menjadi petani gitu loh. Dan nggak berkurang ya lahan Dan pertanian. nggak berkurang. LDP itu bisa menang di dalam kontestasi pemilu, ya kan? Karena dia konsisten gitu. Konsisten dalam menjalankan program-programnya, pemberdayaan petani. Sehingga tidak omon-omon ya, kita pilih lagi LDP gitu kan. Tapi ini dulu, semua program bagus, oke lah. Tingkatan high tech, media, apa grassroots lah. Tapi di Jepang hukum ditegakkan. Oh iya. Sementara kita program bagus-bagus, tikusnya malah dari birokrat, Iya. ASN. Nah, kalau bicara Gimana soal nih hukum terus? ditegakkan, Jepang itu punya kultur ya. Jadi pride itu tinggi. pride tinggi. Jangankan orang itu melakukan praktik korupsi. Jadi orang itu Menimbulkan kekisruhan. merasa dirinya itu kalah, merasa dirinya itu gagal. Di Jepang tuh ada bukit untuk harakiri, bunuh diri gitu. Jadi pride-nya tinggi. Kalau di sini balik kiri. Kalau di sini balik kiri gitu. Udah pakai rompi orange, balik kiri, senyum-senyum. Ini bingungnya kan? gini, bingungnya. Seperti tadi berkaca pada Cina ingin berhasil, Iya. berkaca pada Malaysia, Filipina, Malaysia, Vietnam Jepang. berhasil, Iya. Jepang, oke. Sekarang kita gimana ini? Penegakan kalau kita mau berkaca pada Cina berhasil, penegakan hukumnya ngeri Cina. Oh iya, Lagi- Xi Jinping ya kan sudah menerapkan ya hukuman mati bagi para koruptor Xi Ya. Jinping gitu kan. Sekarang gimana? Tegas. Sehingga pertumbuhan Itu kan- ekonominya mulai meranjak naik. Ini kan tuh, tuntutan Cina. dari era reformasi 98 loh. Iya. Koruptor Revolusi dong. koruptor dihukum ini. Sombong deh. Ya.
Kalau ini Mas Eko, umpamanya sederhana ya. Kamu mau tahu nggak yang terjadi di Cina? Ada satu proyek, dia umur proyek ini baru jadi 35 tahun yang akan datang. Oke. Jadi membuat listrik murah. Oke. Dia membendung. Wah. Bendungan doang. Jadi untuk membendung sungai, dia butuh waktu 35 tahun. Itu dananya itu hampir 200 billion Dolar. ya. Jadi kayak kita harus membuat listrik murah, Ya. bukan listrik mahal. Nah, kita udah mulai dengan nuklir. Tapi Cina udah mulai dengan nuklir, tapi ada lagi 35 tahun ke depan. Nah, makanya saya bilang, apa gunanya orang cerdas? Untuk melihat ke depan. Ya. Bukan untuk melihat yang kemarin atau yang hari ini. Itulah gunanya orang cerdas. Out of the box ya. Kenapa? Karena dia bisa mampu melihat ke depan. Itulah kunci daripada keadilan sosial. Ya. Itulah kunci daripada mengamankan lingkungan hidup. Iya kan? Tapi Itulah kunci pertumbuhan ekonomi. tapi orang cerdasnya harus patriot, Bang. Nah, Harus ultranasionalis, Iya. harus komitmen. berani Bang. Kan banyak nih orang cerdas di Bukan. mana-mana nih, Bang. Kamu mesti bedain, nasionalisme itu terlalu sempit ruangannya. Utopis. Kalau kalau patriotisme itu lebih luas. Iya. Dia melihat secara global dan Iya. dia melihat secara nusantara. Kalau nasionalisme ke dalam, kamu hanya melihat Indonesianya aja, kamu nggak melihat dunianya. Ya. Gitu Contohnya loh. kan orang cerdas Sri Mulyani ya. Ini harus saya ini kepentingan bangsa ya. Begitu banyak puji-pujian bagi Sri Mulyani. Kita sempat IMF lunas kan utang. Terus CGI lunas. Terus kenapa sekarang setelah 10 tahun era Mulyono diarahkan kita berhutang lagi? Ini kan Sri Mulyani juga sebagai Menteri Keuangan. Wah, Orang iya. cerdas juga. Berarti dia Tidak sales punya tuh, ya? patriotisme. Iya, sales, Ini kan ya. Sri Mulyani semua kampanyenya keberhasilan dia bullshit. Iya. Bohong. Fakta realitasnya enggak. Sales pinjol ya kan. Kalau dapat nasabah, fee marketing. Ya kan, berapa ini kan orang persen, cerdas gitu nih. kan. Luhut juga seorang tentara jadi bisnismen. Wah, program dari Cina. Ternyata ya bullshit juga. Iya, riba bunganya paling tinggi Indonesia tuh ya kan. Kalau bukan sales. Jadi enggak Ya kan? orang cerdas yang Word. punya patriotisme seperti Abang ngomong itu harus. Iya. Ya, Saya kira kita punya bibit yang baik lah. Ya. Di optimisme itu ada. Yes. Depan di samping optimisme mesti ada kesempatan. Iya. Kalau nggak diberi kesempatan kepada kaum intelektual kita, Mas Widi, ini berat. Ini masalahnya udah terlalu ribet. Jadi memang kayak tadi kamu bilang mesti out of the box, Ya. nggak ada jalan lain. Harus ada ruang, harus ada kesempatan supaya kaum intelektual ini kembali. Jangan dia, ya kita bilang ekovadis. Yes. Ekovadis itu kemana engkau? Ya. Di mana kamu berada? Ekovadis itu kita nggak tahu dia kaum intelektual ini di mana. Padahal ini banyak di luar negeri aja. Yang Indonesia yang pintar-pintar itu banyak kok. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Itu sangat kita sayangkan. Nah, diberilah mereka perhatian, ya kan? Sehingga mereka bisa juga berkarya untuk Iya. negaranya. Saya kira ini banyak hal-hal yang poin yang penting Iya. untuk melihat ke depan. Seringkali terobosan atau breakthrough yang tadi diomong Bang JS itu dihasilkan oleh orang-orang intelijen, orang intelek lah, kaum intelek. Cuma seringkali bertentangan dengan kepentingan para penguasa. oligarki, taipan. Iya. Jadi ini intelek yang punya rasa patriotisme ini vis-a-vis dengan kongsi militer, sipil, sama teknokrat juga yang tidak patriotisme. Ya pokoknya gini Mas Eko, kita nggak usah terlalu begitu. Kamu selalu membenturkan, jangan. Kamu mesti melihat soal itu secara kontradiktif benar, tapi harus ada way out-nya.
Kalau kamu benturkan terus ke oligarki, ya oligarki ini kan memang sedikit orang dan dia ingin kekayaan lebih besar, kan itu rumusnya dia. Ya nggak ada salahnya. Tapi kalau melanggar hukum begitu ya nggak benar. Ya, harus ditindak. Iya harus ditindak. Kayak PSN itu udah nggak benar. Ya. Sekarang gini sederhana, kamu ngomong HGB sama SHM milik. Emang kamu bisa milik laut? Iya. Kamu bisa bangun rumah di laut? Cuma nyirok. Ada nggak hukumnya? Ya kan? Iya. Ada nggak hukumnya? Kamu mau bangun pagar laut? Ada HGB-nya. Pagar lapangan. Saya pagar langit nanti. Betul nggak Mas? Langit saya pagerin nanti. Jadi maksud gua, kalau orang hukum itu Udah jelas. udah jelas itu udah. Ya, betul nggak? Emang di laut bisa ada bangunan? Nah, iya. Makanya itu udah nggak logis lah pokoknya. Udah. Bisa marah itu Nyai Roro Kidul ya kan? Cuma dia doang yang punya soalnya. Ya. Inilah yang namanya contoh atau bukti. Kan dikit-dikit minta bukti. Iya. Inilah bukti bahwa orang kaya ini jahat. Iya. Yes. Kita perlu orang kaya yang berbakti lah. Ya. Betul nggak? Betul. Filantropi lah ya. Hah? Filantropi gitu Iya. ya. Iya. Kalau orang baik ini, Pak, katanya membuka lapangan kerja orang kaya ini, kita dukung dong. Iya. Ini industri tekstil tutup, industri Baja. baja Baja. tutup, ya kan? Betul. Caranya gimana supaya industri jalan? Bikinlah listrik murah. Betul. Betul nggak? Betul. Betul dong? Betul. Dasarnya kayak di Cina, maju kenapa? Karena listriknya murah. Iya. Dia udah siapkan 35 tahun ke depan untuk listrik murah Iya. dan pro lingkungan. Betul. Nah itu kamu kan bicara keadilan sosial, bicara lingkungan, bicara pertumbuhan. Jadi Cina itu akan tetap bertumbuh. Sekarang masalahnya gimana di negeri kita? Apakah akan bertumbuh menjadi 8%? Ya. Iya. Kalau saya sebelum dibuktikan ngomong nggak akan. Saya berani pada kesimpulan kayak gitu nggak akan. Oke, daripada kita berdebat ya, biarlah logikers yang menyimpulkan. Ya kan? Oke, siap. Kita tadi ngobrol panjang lebar, pro kontra dan lain sebagainya. Tapi poinnya gini, saya sepakat sama Bang Jimmy. Namanya orang optimis itu pasti akan ada jalan ya kan? Iya. Karena optimis, Way out, ya. kalau optimis itu biasanya kalau ada jalan buntu dia akan cari jalan lain. Kalau ada masih mentok dia akan cari solusi lain. Nah, poinnya adalah untuk keluar dari problematika yang sangat ruwet di bangsa kita butuh orang-orang yang cerdas, dan patriotisme, cinta tanah air. Bagaimana caranya tanah air kita kembali ke hal-hal yang baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Pertumbuhan akan terjadi 8%. Mudah-mudahan, asalkan tadi ya Bang ya, Iya. ada keadilan sosial, Yes. lingkungan hidup terjaga dan lain sebagainya. Keluar ada namanya lapangan pekerjaan biar orang juga punya penghasilan. Gitu ya logikers ya. Tetap pakai logika, jangan hanya omong-omong. Besok kita akan cari konten yang bagus lagi buat teman-teman pemirsa Logika Bicara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.